Tulen, tidak bikin apa sih? Lupa. Sambil juga. Kebetulan pertama kali. Iya. Anu buku. Ini aja pengen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam Mbak, ini nanti kedengaran di HP. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Saya di sini hadir akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini yang akan membahas tentang pelatihan dari saudara Juaris dan review penerapan manajemen risiko. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan rapat dan agenda kita pada siang hari ini. Dari agenda kita hari ini kita akan mengatur dari pertama yaitu dengan pembawaan materi yang akan dibawakan oleh saudara Juaris. Terus sesi tanya jawab. Terus itu ada lagi rapat tentang review penerapan manajemen risiko. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada saudara Juaris untuk memaparkan materinya. Saudara Juaris, saya persilakan. Sejawat semuanya, saya pada kesempatan kali ini saya mungkin akan memaparkan sedikit hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan bahan pertimbangan dan juga pembelajaran di ruangan kita. Karena pada dasarnya memang untuk perawatan jiwa tingkat literasinya memang sangat kurang ya dibanding dengan mungkin KMD, GADA dan sebagainya. Tapi dengan ini kita bersyukurlah ada beberapa penelitian baru. Tapi hanya sedikit saja, mungkin teman-teman sendiri mungkin yang baru-baru kuliah mungkin sudah ada yang didapatkan dari materi tersebut. Sebelum saya mulai, saya ingin meminta dengan mohon mungkin dikosongkanlah cangkir-cangkirnya, karena penyampaian saya ini kan penyampaian dari seorang yang awam dan juga di sini banyak yang lebih senior, mungkin bisa sedikit mengosongkan cangkirnya karena penyampaian dari saya ini. Kita mulai untuk pelatihan ASKEP jiwa dasar. Ya, ini masih pelatihan ASKEP jiwa dasar, jadi masih 5 diagnosa. Untuk pokok bahasannya pun masih lingkup halusinasi, RPK, ISOS, HDR dan juga DPD. Untuk paham dan sebagainya kemarin belum dapat. Jadi seperti kita tahu adalah ada 4 fase komfort, nyaman, condemn itu mulai menjijikan, controlling itu di mana halusinasi sudah mulai mengontrol, dan juga conquer. Nah, ini yang paling kita takutkan. Fase keempat itu sudah psikotik berat karena beresiko risk of suicide, beresiko untuk bunuh diri yang sangat bisa fatal. Nah, ini ada beberapa tips nih. Jadi kayaknya untuk penyampaian materi tidak kondusif ya. Jadi saya hanya menyampaikan sharing-sharing yang saya dapatkan di pelatihan kemarin. Kebanyakan sih teknik komunikasi bagaimana cara kita ke pasien. Misalnya kita jangan menanyakan kenapa kamu memukul teman, kenapa kamu memukul orang tua, tapi bisa diganti dengan apa yang menyebabkan. Jadi seperti itulah. Terus untuk seperti kita tahu untuk penyebab dari halusinasi ini kebanyakan sih terganggunya disfungsi pusat bahasa yang terletak di lobus temporal.
di mana untuk fungsi dari lobus temporal sendiri itu adalah memproses sinyal dari indera. Jadi walaupun ada sedikit kerusakan di lobus temporal tersebut, itu akan mempengaruhi pasien sehingga berakibat halusinasi. Terus yang saya dapatkan cara meyakinkan pasien jika dia memang berhalusinasi, kita bisa menanyakan kepada pasien tersebut, coba, biasanya kan pasien yang berhalusinasinya kan insight atau tindikan diri, coba tidak boleh mendukung halusinasi. Jadi cara yang bisa kita katakan kepada pasien, saya mengerti kamu mendengar suara-suara itu, tetapi saya dan orang di sekitar itu tidak mendengar apapun. Itu salah satu tips-tips teknik berkomunikasi. Itu ada mengabaikan, yaitu bersikap cuek. Ini yang terlalu data ya, karena saya jarang membaca, ini baru saya dengar sih. Untuk cuek ini mengabaikan. Terus yang ketiga seperti biasa distraksi, itu bisa bercakap-cakap, melakukan kegiatan terjadwal. Terus yang selanjutnya adalah mengendalikan pasien dengan minum obat secara teratur dengan 8 gelar obat. Nah ini yang jadi pertanyaan kemarin adalah apakah SPSP itu ada pakemnya? Jadi kemarin dari beberapa penjelasan dari instruktur saya, memang untuk SP itu sama sekali tidak ada pakemnya. Akan berbeda antara ruang akut dengan ruang perawatan. Itu bagaimana pasien mau bisa tenang jika minum obatnya terakhir, kan bahasanya seperti itu. Mungkin untuk perawatan minum obat ke terakhir atau 1 minggu terakhir mungkin masih bisa. Ini seperti itu. Yang kedua ada RPK. Oke, untuk RPK sendiri merupakan perilaku yang beresiko membahayakan baik diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan. Ini menurut SBKI 2017. Untuk tanda dan gejala mayornya, untuk subjektifnya, pasien biasa mengatakan benci atau kesal dengan orang lain, napas dalam, pukul kasur dan bantal, ataupun aktivitas fisik terjadwal. Terus yang ketiga adalah berbicara yang baik. Nah, ini ada tips juga dari instruktur kemarin. Jika ingin meminta sesuatu, ajarkan pasien untuk mengucapkan tolong. Misalnya dia minta mau minum air kan, ajarkan ke pasien untuk mengatakan tolong terlebih dahulu. Tolong Pak Perawat, saya boleh minta air. Itu cara untuk mengendalikan RPK-nya. Terus menolak juga ajarkan pasien untuk mengatakan maaf jika misalnya dia misalnya ingin menolak, dia maaf saya tidak bisa atau saya lagi capek begitu. Nah untuk yang keempat ini yang terbaru tapi ternyata tidak baru-baru amat. Ini ya, untuk SPTK RPK ada deeskalasi. Saya memang baru mendengar kemarin, ternyata sudah 3 atau 4 tahun yang lalu itu sudah ada di materi. Jadi deeskalasi tersebut adalah teknik untuk mengurangi marah, yaitu bisa dengan cerita, curhat, ataupun teknik terbaru adalah memberikan pasien dengan diagnosa RPK gambar atau tulisan yang dia nantinya bisa untuk menggambar dan menulis untuk mengurangi marahnya. Seperti biasa. Nyaman sendiri, merasa tidak nyaman di tempat umum, di tempat keramaian, dan
mungkin mereka merasakan berbeda dengan orang lain. Untuk objektifnya itu pasien terlihat menarik diri, menolak melakukan interaksi afek datar atau tumpul, tidak ada kontak mata atau kurang, serta tidak bergairah atau lesu. Untuk SPTK dari isolasi sosial, yang pertama biasa BSD dan menyadari perilaku isolasi sosial. Terus melakukan interaksi secara bertahap, ini bisa dengan berkenalan dengan orang baru dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah melakukan interaksi dalam kelompok. Ini biasa dilakukan dengan kegiatan bersama-sama, bercakap-cakap sambil melakukan kegiatan. Terus melakukan interaksi dalam kegiatan terapkan. Ini salah satunya adalah cara menelpon keluarga. Biasanya kan keluarga kan susah menjemput gitu kan, susah menjemput. Ada beberapa tips sih. Contohnya misalnya kita menelpon, kita menyampaikan, Assalamualaikum Ibu, saya Aris dari ruang teratai. Ini saya ingin menyampaikan kondisi Tuan A, bahwa kondisi klinis dari Tuan A sudah baik. Permasalahan pasien sudah teratasi, maka Tuan A sudah boleh pulang. Jika ada indikasi di rumah, silahkan pergi lagi ke IGD. Itu salah satu komunikasi yang saya dapatkan sih. Terus untuk pasien inventaris, nah ternyata bukan kita saja yang mengalami. Pasien inventaris yang betul-betul free hanya ada di Jawa Barat. Jakarta pun masih ada, di Rumah Sakit Jiwa Durensawit pun masih ada inventaris. Bagaimana cara mereka, dan mereka pun sebenarnya butuh waktu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun untuk menyelesaikan masalah pasien inventaris ini. Jadi tips dari mereka memang libatkan pihak manajemen rumah sakit demi pengambilan keputusan yang bijak dan maksimal. Terus libatkan pemerintah untuk daerah Bogor itu sendiri. Pihak ketiga yang